Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darujangga Nugroho dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Kaltara. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan beberapa tokoh arsitektur modern dari abad ke-19 sampai 20. Sebelum saya masuk ke tokoh-tokohnya, mungkin saya pertama menjelaskan tentang apa itu arsitektur modern. Di sini saya mengambil definisi dari website Inggrisnya Wikipedia atau en.wikipedia.org, yaitu modern architecture or modernist architecture was an architectural movement or architectural style based upon new and innovative technologies of construction, particularly the use of glass, steel, and reinforced concrete. Jadi, arsitektur modern atau arsitektur modernis adalah sebuah gerakan arsitektur atau gaya arsitektur yang didasarkan pada teknologi-teknologi konstruksi yang baru seperti kaca, baja, dan eh, beton bertulang. Jadi dengan adanya teknologi-teknologi baru itu muncullah arsitektur modern. Dalam arsitektur modern ini saya lanjutkan. The idea that form should follow function or functionalism itu salah satu dasar atau salah satu mungkin bisa dibilang hukum dari arsitektur modern, yaitu form follows form follows function atau functionalism, dan juga an embrace of minimalism, yaitu ditinggikannya minimalisme atau lebih sederhana, dan and a rejection of ornament atau penolakan untuk ornamen atau detail-detail yang tidak ada fungsinya. Jadi fungsionalitas itu ditinggikan. Jadi itu betul-betul ditinggikan, dan seperti ornamen-ornamen yang biasanya kita lihat di bangunan-bangunan yang berbudaya gitu biasanya dihilangkan kalau misalnya ada di modern architecture. Saya lanjutkan. Modern architecture emerged at the end of 19th century from revolutions in technology, engineering, and building materials, and from a desire to break away from historical architecture styles and to invent something that was purely functional and new. Jadi seperti yang sama yang saya jelaskan di atas tadi itu, modern architecture muncul pada abad ke-19 dari revolusi teknologi, uh, teknik, dan building materials. Jadi dengan adanya teknologi dan cara-cara baru dan material baru yang ada, modern arsitektur itu muncul, dan adanya kemauan untuk lepas dari arsitektur sejarah atau arsitektur yang dulu dan membuat sesuatu yang baru yang betul-betul fungsional dan baru. Jadi dalam dasarnya itu dia cuma untuk fungsional, tidak mungkin dalam estetiknya mungkin ada, tapi lebih diutamakan itu fungsinya. Tidak seperti biasanya kan kalau misalnya kita lihat itu di uh, arsitektur yang lama kan lebih dijunjung tinggikannya estetika dan bagaimana bangunan itu terlihat. Tapi dengan adanya modern architecture atau arsitektur modern, fungsi itu lebih penting dari segalanya. Saya lanjutkan. It emerged in the first half of 20th century and became dominant after World War II until the 1980s, when it was gradually replaced as the principal style for institutional and corporate buildings by postmodern architecture. Jadi sudah disebutkan tadi, arsitektur modern itu muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1980-an. Itu dikarenakan setelah Perang Dunia Kedua itu banyak bangunan yang hancur dan banyak lahan yang
rata. Jadi banyak arsitektur itu karena begitu, karena juga banyak bangunan-bangunan historikal itu yang roboh karena perang. Banyak arsitek itu memiliki panduan baru lah atau dasar baru. Jadi ingin semuanya itu baru dan dengan adanya material baru jadi lebih kuat dan lebih fungsional karena lebih sangat-sangat diperlukan saat itu bangunan. Tetapi karena itu juga arsitektur modern itu kadang-kadang kelihatannya eh, terlalu terlalu malas sehingga bentuknya itu kurang 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 di estetik dan kelihatannya terlalu sama semua. Jadi dengan adanya itu banyak arsitek itu yang membenci arsitektur modern dan muncullah postmodern architecture atau arsitektur gaya arsitektur setelah modern sehingga menolak dari arsitektur modern gaya-gaya arsitektur modern ditolak dan membuat sesuatu yang baru lagi. Ya, mungkin saya akan masuk ke toko yang pertama yaitu Philip Johnson. Eh, ya itu yang dari tahun 1906 sampai 2005 ya dari Amerika Serikat. Nama panjangnya itu Philip Cortelyou Johnson. Dia lahir tanggal 8 Juli 1909 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Eh, pertama itu dia mengambil studi tentang filologi atau ilmu bahasa-bahasa di Harvard University. Jadi pertama itu dia bukan mengambil mungkin jurusan arsitektur, tetapi dia mengambil jurusan di literatur sastra, yaitu filologi. Nah, pada pada saat itu juga ia sering dibawa ke keliling Eropa dan dengan keliling Eropa itu juga dia sering melihat arsitektur-arsitektur Eropa yang sangat menarik, yang betul-betul dibangun itu dengan ada arsitek dan arsiteknya itu memang sudah tinggi eh, kemauan estetiknya apa dan seperti itu. Nah, Philip Philip Johnson ini juga merupakan terlahir dari keluarga yang kaya sehingga setelah setelah dia lulus dari kuliahnya dia membiayai Departemen Arsitektur pada Museum of Modern Art New York dan dengan dia membiayainya dia ditunjukkan menjadi direktur pada museum itu pada bagian Departemen Arsitektur. Nah, mungkin dikarenakan dia mendapat melihat bagaimana arsitektur, bagaimana bangunan-bangunan, mungkin dia menjadi tertarik. Jadi pada umur 35, ya lumayan tua, dia mengambil studi arsitektur di Harvard University. Dia mengambil jurusan baru lagi. Ya. Nah, ini Miss Van der Rohe. Miss Van der Rohe ini merupakan teman teman atau kolega dari Philip Cortelyou Johnson. Mereka ini bertemu saat Philip ini sedang keliling Eropa dan juga pada saat dia di Harvard University ini ketemu lagi dia. Jadi Mies ini pengaruhnya sangat besar terhadap Philip Cortelyou Johnson ini. Jadi dan Miss Van der Rohe ini memegang dasar yaitu kesederhanaan, fungsionalisme dan rasionalisme. Jadi Philip ini juga melihat karya-karyanya Miss itu jadi mengambil juga ke dasar-dasar tersebut, tiga dasar itu. Nah, Philip Cortelyou Johnson meninggal pada tanggal 25 Januari 2005 pada umur 98, jadi sangat lama. Eh, dan juga dia memiliki beberapa penghargaan. Di sini saya sebutkan tiga, yaitu pada tahun 1978 American Institute of Architects Gold Medal, ada pada tahun 1979 yaitu Pritzker Architectural Prize, the most prestigious international architectural award atau Pritzker Architecture Prize
yaitu uh, penghargaan paling paling tinggi di internasional, arsitek arsitek internasional. Dan yang terakhir 1991 Golden Plate Award of the American Academy of Achievement. Ya. Dan ini selanjutnya saya akan masuk ke salah satu bangunan yang paling terkenal dari Philip Johnson, yaitu Philip Johnson's Glass House yang berada di New Canaan, Connecticut, yang dibangun pada 1948. Philip Johnson Glass House, rumahnya yang dirancang sendiri di New Canaan, Connecticut. Rumah yang hingga sekarang ini tetap disebut dengan nama pemilik yang juga perancangnya, dan arsiteknya ini berbentuk blok berdena segi 4 panjang, hanya terdiri dari satu ruang di mana ruang tidur, dapur, dan ruang keluarga menjadi satu tanpa dinding pemisah. Bisa dilihat itu di gambar interiornya. Itu tuh bangunannya itu cuma satu gitu. Tidak ada pembatasnya gitu. Jadi satu rumah itu terlihat ruangannya, tidak ada penutup. Selain nama pemilik dan perancang yang melekat pada rumah yang terletak di lingkungan hijau dikelilingi oleh pohon-pohon, bentuk arsitekturnya juga menyatu menjadi nama bangunannya. Ya. Semua dinding keliling berupa kaca, sepenuhnya dari bawah sampai atas hingga seperti kotak kaca. Itu namanya, makanya namanya glass house. Dan juga tadi sudah disebutkan bahwa modern arsitektur itu kan lebih khasnya ke gelas, baja, beton bertulang atau reinforced concrete. Jadi ini salah satu contohnya. Satu-satunya bagian berdinding masif terdapat di dalam adalah kamar mandi. Di tengah ruang berbentuk silindris, ya. Masuk akal kalau kalau kamar mandinya masih ada tutupannya. Selain itu konstruksinya dari baja, atap datar, seolah melayang pada kebanyakan rumah dan atau bangunnya rancangan Mies van der Rohe. Jadi juga ada sudah ada pengaruh dari Van der Rohe, Mies van der Rohe, yaitu atapnya yang melayang. Itu salah satu pengaruhnya. Ya, mungkin saya lanjutkan ke tokoh selanjutnya, yaitu Paul Rudolph, yaitu aktif dari 1918 sampai 1999 dari Amerika Serikat. Nama panjangnya yaitu Paul Marvin Rudolph, lahir pada tanggal 23 Oktober 1918 di Elkton, Kentucky, Amerika Serikat. Ia pertama mengambil studi atau jurusan yang pertama diambilnya yaitu mengambil jurusan teknik di Alabama Polytechnic Institute, atau sekarang itu namanya Auburn University di Auburn. Nah, setelah itu dia pindah ke Harvard University untuk belajar arsitektur. Mungkin ini bisa dibilang dia mengambil S2-nya di Harvard untuk mengambil arsitektur. Nah, saat dia di Harvard itu juga dia ketemu dengan Philip Johnson. Dia menjadi classmate atau sekelas dengan Philip Johnson di Harvard. Nah, pada tahun 1947 dia mendapat master's degree, atau di sini kalau misalnya di Indonesia bisa dibilang S2-nya. Mendapat S2-nya, ya S2 arsitektur pada tahun 1947. Uh, Paul Rudolph ini dikenal untuk penggunaannya beton bertulang dan dena lantai yang rumit. Uh, jadi bisa dibilang ini Paul Rudolph ini arsitektur modern, tetapi lebih mencondong ke brutalism, arsitektur brutalis kalau di Indonesia. Dan Paul Rudolph meninggal pada tanggal 8 Agustus 1997, umurnya 78. Dan Paul Rudolph, salah satu fakta yang bagus mungkin bisa kita lihat, yaitu Paul Rudolph ini pernah mendesain di Indonesia. Ini di bawah ini, yang di bawah dua ini ada dua bangunan, yang di kiri itu merupakan bangunan Wisma Dharma Sakti, yaitu sebuah bangunan yang berada di Jakarta. Dan di sebelahnya itu juga Wisma Dharma Sakti tapi yang berada di Surabaya. Nah, kedua bangunan itu menggunakan arsitektur brutalis, yaitu bisa dilihat dengan bentuk-bentuknya yang tajam dan banyaknya potongan-potongan, atau tidak kelihatannya lebih keras gitu kelihatannya.
atau kelihatannya itu tidak aman kelihatannya jika misalnya kita bisa bisa sebutkan. Ya. Dan gedung atau desainnya yang paling terkenal itu yaitu Yale Art and Architecture Building, Yale Art and Architecture Building atau ANA Building, atau sekarang karena untuk mengenang jasanya disebut Rudolph Hall yang berada di New Haven, Connecticut atau di Yale University yang dibangun pada tahun 1963. Uh, dia bisa mendapat desain ini karena dia uh, Paul Jones Paul Rudolph ini sempat bekerja di Yale University ini di bidang arsitektur. Jadi dia mungkin di komisi dari universitasnya untuk mendesain ulang bangunannya. Jadi dia maaf uh, di mendesain ulang bangunan dan hasilnya ini. Saya bacakan. Art and Architecture Building dalam kampus Yale University, New Haven, negara bagian Connecticut adalah salah satu dari rancangan terkenal Paul Rudolph karena menjadi tonggak sejarah dalam perubahan dari perkembangan arsitektur modern fungsionalisme dan modernisme kontemporer. Nah, di sini bisa dilihat di sini dibedakannya yaitu modern fungsionalisme ke modernisme kontemporer. Modern fungsionalisme ini seperti yang saya sebutkan tadi itu. Bangunan itu cuma dibangun cuma untuk fungsinya. Jadi form follows function. Jadi estetikanya itu dibuang. Tetapi di sini ada modernisme kontemporer yang seperti ini, yaitu bisa dimasukkan itu yang namanya brutalisme. Brutalisme itu termasuk arsitektur modern, tetapi dia tidak terpatok pada dasar form follows function. Tetapi dia masih mengambil itu, tapi tidak terlalu strict, tidak terlalu terbatas seperti yang dulu. Jadi muncullah arsitektur brutalis. Ciri arsitektur rancangan Paul Rudolph tertuang dalam gedung ini, kemudian banyak memberi inspirasi pada modernisme kontemporer, yaitu komposisi dari blok-blok monolit, permukaan dinding tidak rata dari beton expose, dibuat dari perancah yang kasar atau tidak kasarkan. Ya, seperti bisa dilihat itu uh, dinding-dindingnya itu tidak ada penutupnya, jadi langsung langsung beton expose. Jadi teksturnya itu kasar. Dalam gedung ini modul atau ukuran terkecil yang diulang terlihat dengan jelas baik vertikal oleh garis-garis batas peranca dan horizontal terlihat pada bidang dan elemen struktural yang jaraknya teratur dan beriama. Kontras antara elemen horizontal, vertikal, dan beton expose berkesan keras dan masif dengan kaca tembus pandang yang ringan. Bisa dilihat di situ terdapat garis-garis pada dindingnya. Jadi konsepnya itu supaya terlihat perulangannya. Jadi seperti yang bisa kita lihat tadi itu di contoh yang ini yang di Indonesia, arsitektur brutalis itu konsepnya itu biasanya berulang-ulang. Jadi bisa dilihat di sini dari dindingnya itu dengan adanya garis itu bisa mensimulasikan dan juga konsep berulang-ulang brutalisme. Ya. Dan saya akan masuk ke toko yang terakhir yaitu Kenzo Tange, aktif dari tahun 1913 ke tahun 2005 dari Jepang. Kenzo Tange, ia lahir pada 4 September 1913 di Sakai, Jepang. Ia mengambil arsitektur di Universitas Tokyo pada tahun 1938. Setelah lulus, ia bekerja dengan arsitek Kunio Maekawa, yaitu seorang yang ia temui dan ia menjadi teman di Universitas Tokyo saat dia masih kuliah. Jadi ya dan Kunio Maekawa ini juga banyak banyak memberi inspirasi kepada Kenzo Tange di beberapa bangunannya.
Dan Kenzo Tange juga banyak mengambil inspirasi dari Le Corbusier, yaitu arsitek Swiss Prancis. Kenzo Tange itu melihat uh, desain-desainnya Le Corbusier itu saat dia masih di SMP, dan salah satu tujuan mengapa dia mau menjadi seorang arsitek. Uh, Setelah itu Kenzo Tange ini juga memenangkan sayembara Hiroshima Peace Center. Jadi setelah pengeboman Hiroshima, untuk menggantikan tempat itu, mau untuk rencana pemerintah untuk membangun lagi Hiroshima, diadakanlah sayembara Hiroshima Peace Center. Jadi memorial gitu, memorial center. Dan Kenzo Tange itu memenangkannya, dan juga itu desain pertamanya. Mungkin saya salah baca, tapi seingat saya itu tuh desain pertamanya yang dipakai, yang pertama dibuatnya. Jadi dia bisa menang dengan desain pertamanya. Ya. Nah, setelah itu juga, setelah dia menang, dia juga diundang oleh pemerintah untuk pengembangan kembali Hiroshima yang sudah dibom tadi, yang sudah hancur daerahnya. Ia diundang oleh pemerintah atau dikomisikan untuk membuat urban planning untuk Hiroshima, karena juga Kenzo Tange ini di universitas itu dia banyak mengeluarkan paper dalam hal urban planning. Jadi dia jangan dalam hal-hal kayak gitu dia sangat dalam lah, sudah banyak experience ya. Ia juga dikenal dalam menggabungkan gaya tradisional Jepang dan dengan modernisme. Jadi seperti gaya-gayanya mungkin uh, bagaimana bangunannya berbentuk, tetapi bagaimana gaya bangunannya terbentuk, tetapi dengan masih menggunakan material-material baru. Jadi sifat modernismenya itu dari materialnya, tetapi bentuk-bentuknya itu masih ke Jepangan gitu. Ya. Kenzo Tange meninggal pada tanggal 22 Maret 2005 pada umur 91, dan juga dia memiliki penghargaan yang banyak gitu. RIBA Gold Medal pada tahun 1965, American Institute of Architects Gold Medal 1966 yang Rudolph tadi dapat, French Academy of Architecture Grand Medal of Gold 1973, Pritzker Architecture Prize juga dapat dia seperti yang tadi 1987, dan Olympic Diploma of Merit 1965. Ini dia mendapat penghargaan Olimpik ini karena dia salah satu arsitek yang mendesain salah satu gymnasium, kalau saya gymnasium yang digunakan pada lomba Olimpik di Jepang ya. Dan bangunan yang paling dikenali oleh dia yaitu Hiroshima Peace Memorial Park di Hiroshima, Jepang pada tahun 1950. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Hiroshima Peace Center terdiri dari 3 elemen utama, yaitu sebuah pelengkung sederhana dari beton bertulang ekspos, penambang hiperbola mengatapi titik di mana bom atom jatuh, yaitu yang di sebelah kiri, yaitu itu memorialnya. Jadi sebuah monumen di mana bomnya itu jatuh, dibuat memorialnya. Dan dua elemen lainnya yaitu adalah museum dan community center. Keduanya berdana segi 4 panjang disusun dalam tata letak satu dengan lainnya terpisah membentuk sudut siku. Sisinya yang terpanjang menghadapi ke arah titik di mana elemen pertama berada. Bisa dilihat itu yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu museumnya. Itu museum di memorialnya. Arsitektur museum dan community center banyak mendapat pengaruh dari konsep modern cubism, termasuk 5 butir dalam arsitektur baru dari Le Corbusier. Keduanya berdana segi 4 panjang beratap datar. Museumnya berdiri di atas kolong sama dengan sebagian besar rancangan Le Corbusier, sedangkan community center bagian bawahnya dikelilingi oleh teras dengan bidang kaca di antaranya
di antara teras dan ruang dalam seperti pada Villa Savoia. Jadi ya bisa dilihat inspirasi dari Le Corbusier itu betul-betul terlihat pada bangunan-bangunannya seperti yang di museum itu. Dan dia mengambil dasar dari Le Corbusier yaitu Cubism atau kotak gitu. Cubism itu kubus atau kubus bisa dibilang di Indonesia. Itu salah satu prinsip dari Le Corbusier. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dimengerti dan dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.